Halo teman-teman belajar. Kali ini kita akan berkunjung ke GWK, yaitu Garuda Wisnu Kencana Cultural Park yang ada di Jimbaran, Bali. Nah, GWK ini adalah bisa dibilang taman budaya ya, karena di sini pengunjung itu disuguhkan dengan sejarah tentang Garuda dan Wisnu, di mana Dewa Wisnu sendiri merupakan dewa pemelihara ya di dalam agama Hindu. Selain itu juga disuguhkan dengan sejarah tadi juga disuguhkan dalam bentuk tari-tarian, pertunjukan seperti itu. Jadi memberikan gambaran budaya Bali juga lewat tari-tarian yang disuguhkan. Jadi ada banyak pertunjukan-pertunjukan seperti itu, terutama menjelang sunset. Seperti yang saya rekam di belakang video ini ya. Jadi tonton sampai habis ya. Jadi nanti ada pertunjukan-pertunjukan dari joget, tari joget, dan sebagainya. Selain itu juga landscape-nya di Garuda Wisnu Kencana ini juga bagus sekali loh. Mulai dari tebing-tebing, terus alamnya gitu kan. Cuma mungkin kalau siang agak panas ya, jadi jangan lupa pakai sunblock kalian, pakai sunscreen, itu penting sekali karena panas banget di sini sumpah siangnya. Cuman kalau view-nya sih bagus banget ya. Dapat foto spotnya, maksudnya yang instagramable tuh di mana-mana, bisa kalian ambil foto, selfie, ambil video, pokoknya suka-suka lah ya. Nah itu patung tertingginya tuh, patung Garuda Wisnu Kencana paling tinggi itu ada di belakangnya. Kita menuju ke sana sekarang. Nah ini adalah beberapa venue yang kemarin juga digunakan sebagai G20 ya. Nah ini patung Garuda Wisnu Kencananya, di bawahnya ada gedung. Gedung ini juga sebagai tempat pameran juga sih kayaknya ya, karena pas kami masuk, jadi kami memutuskan untuk masuk juga ke gedung di bawah patung ini. Nah ini dalamnya, ini juga ada pameran-pameran seperti itu dan toko-toko souvenir juga. Jadi ini seperti galeri gitu, ada foto-foto kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan di Garuda Wisnu Kencana. Dan juga ada replika ya, kayak patung-patung di mana itu menunjukkan cerita-cerita tentang Garuda Wisnu Kencana sendiri gitu. Jadi itu dibuat seperti mini replika seperti itu yang merupakan gambaran cerita tentang Garuda, lahirnya Garuda, kemudian sampai akhirnya si Garuda sendiri menjadi wahana dari Dewa Wisnu. Jadi ini merupakan bentuk bisa dibilang patung-patung mini gitu, seperti bahan ogoh-ogoh Bali yang ada cerita di bawahnya tentang lahirnya Garuda sampai akhirnya Garuda mencari Tirta Amerta untuk menyelamatkan ibunya dan akhirnya menjadi tunggangan dari Dewa Wisnu. Nah cerita ini juga di belakang itu disajikan dalam tari-tarian. Jadi pas lepas sunset itu ada tari-tarian kecak, yang dimana kecak ini berbeda ya dari kecak yang ada di Uluwatu kemarin. Kalau kecak ini tuh ceritanya tentang Garuda Wisnu, bukan tentang Ramasita. Kalau yang di Uluwatu itu ceritanya tentang Ramasita, jadi agak sedikit berbeda. Nah cuma sayangnya di gedung ini kita belum bisa naik sampai lantai 30 katanya, karena masih ada renovasi. Sebenarnya kita bisa naik nih, seharusnya kita bisa naik sampai lantai 30 melihat pemandangan Bali 360 derajat dari atas gitu katanya. Cuman
belum bisa nih, padahal pingin banget naik sampai lantai 30 sampai ke patungnya. Mungkin next ya. Nah, di sini juga disediakan shuttle, jadi dari bawah ke atas itu kalau lumayan panjang jalannya ya. Dari venue-nya G20 itu sampai ke patung ini kan lumayan panjang jalannya. Tapi disediakan nih shuttle seperti ini yang semriwing kayak gini. Tapi kalau kalian mau jalan sendiri sih boleh-boleh aja sebenarnya. Tapi disediakan juga transport seperti ini biar kalian tidak capek jalannya gitu. Tapi if you wanna walk, why not? Bisa sekalian jalan-jalan kan, latihan olahraga. Cuman ya panas banget pastinya ya. Nah, ini tari joget yang dipertunjukkan di amphitheater. Jadi tari joget ini merupakan tari pergaulan ya. Banyak sih yang salah kaprah sebenarnya. Sebenarnya dari awal tuh tari joget Bali itu adalah tari pergaulan. Terlepas dari gerakannya yang mungkin lincah seperti itu, tapi itu bukan tari yang berbau berbau pornografi atau apa gitu, nggak ada. Sebenarnya istilahnya bukan seperti itu sebenarnya gitu, karena seperti yang dilihat yang diundang nari pun tidak hanya cowok gitu kan, jadi cewek juga diundang diajak nari gitu kan, karena itu adalah bentuk tari pergaulan di Bali. Oke, jadi nah di tari joget ini memang seperti itu ya, makanya banyak penonton yang mungkin kabur gitu. pas si penarinya mulai menari itu mereka langsung kabur karena takut diajak ke panggung gitu untuk menari, karena memang tarian ini ya seperti inilah adanya, mengajak penonton random untuk ke panggung menari bersama. Itu wujud perkenalan lah istilahnya. Nah, ini dua mahasiswa, pertukaran mahasiswa Merdeka. Kebetulan saya menjadi dosen di modul Nusantara pertukaran mahasiswa Merdeka, dan kami ke sana untuk menonton pertunjukan juga. Jadi mereka diajak ke panggung untuk menari. Ini merupakan pengalaman pertama bagi mereka untuk menari di panggung bersama dengan penari Bali ya, penari joget Bali gitu. Jadi ya lumayan menghibur dan juga memberikan pengalaman baru bagi mereka. Mudah-mudahan mereka udah kenalan tuh sama penarinya. Oke, ini penarinya mencari mangsa baru lagi nih. Mencari rekan menari baru lagi, dan guess who yang dia dapatkan? Oke, bule ya sasarannya kali ini. Seperti yang kalian bisa lihat, jadi bule juga enggan gitu ya. Jadi kayak ragu-ragu. Oke, akhirnya maju juga. Mereka dapat pengalaman untuk menari bersama di panggung.
Nah, tonton nih sekarang. Sekarang nih ada pertunjukan yang seru. Si penari mencari mangsa baru lagi. Iya, dia menuruni anak tangga. Dan oke, terjadi perdebatan sengit antara siapa yang mau maju, siapa yang tidak. Dan ada yang kabur sampai ke atas. Oke, akhirnya salah satu teman mahasiswa dari Mahasaraswati dan Pasar, teman LO, jadi mahasiswa juga jadi LO di program pertukaran mahasiswa merdeka ya. Nah, namanya Kresna. Diundanglah menari ke panggung. Ya, seperti dilihat, dia bingung mau nari seperti apa. Bingung gerakannya mau seperti apa. Aduh, oke, baiklah. Jadi sebenarnya di tari joget ini juga kalau misalnya pasangan yang diajak itu yang memang pinter nari, mereka akan berlomba untuk menunjukkan kepintaran mereka menari di panggung. Tapi kalau yang diajak itu bukan penari, jadi ya kalah lah. Kadang mati gaya mau ngapain di panggung gitu kan, gerakannya nggak ngerti mau gerakan seperti apa. Akhirnya keluarlah jurus-jurus silat yang nggak jelas itu. Oke, ini adalah pertunjukan yang saya bilang tadi di awal, di pertunjukan menjelang sunset. Ini ada parade membawa banten atau offering. Ini mini parade ya. Biasanya dalam budaya Bali ini namanya meped. Kalau meped seperti ini biasanya kalau di desa itu panjangnya minta ampun. Kebetulan saya belum pernah lihat langsung di jalan. Nanti kalau ada saya rekamin dah. Meped itu membawa banten gitu, banten yang tinggi seperti itu, berjejer ibu-ibu. Mungkin di video-video lain itu ada ya, kalian bisa cari. Nah, ini juga para penari yang akan mempertunjukkan cerita Garuda Wisnu Kencana beriringan dengan pemain gamelannya langsung. Ini ada tarian pembukanya. Ini tarian modifikasi sepertinya, karena saya juga belum pernah lihat tarian ini sebelumnya. Jadi mungkin ini tari-tari modifikasi baru seperti itu. Tapi gerakan dasarnya sih masih gerakan tari Bali ya pastinya. Maksudnya gerakan tari tradisional gitu. Cuman ada modifikasinya. Yang menarik adalah background sunset. Jadi menjelang sunset seperti itu, backgroundnya tuh warnanya indah gitu. Jadi kayak keemasan gimana seperti itu. Indah untuk dilihat backgroundnya dengan tarian yang menarik untuk ditonton. Oke, ini adalah tarian yang sedikit akrobatik saya lihat ya. Jadi ada dua penari pria yang kayang, kemudian di atasnya diduduki oleh dua penari wanita yang masih di percikan tirta seperti itu. Kemudian sekarang mereka naik ke atas pundak dari dua penari pria. Yang kemudian mereka menari di atas pundak penari pria tersebut sambil kayang. Jadi mereka harus benar-benar selain menjaga keseimbangan, si penari pria juga harus memegang kaki yang penari wanita dengan kekuatan penuh ya, biar gak jatuh gitu. Oke.
Oke, ini adalah persiapan tari keca. Jadi dimulai dari jero mangku atau pemangku atau mereka yang bertugas melakukan kegiatan upakara atau kegiatan suci. Nah, ini para penari kecanya tidak sebanyak di Uluwatu ya. Mereka mulai memasuki area di mana pertunjukan dilakukan. Oke, seperti yang saya infokan di awal tadi, tari keca ini berbeda dengan yang dipertunjukkan di Pura Luhur Uluwatu ya. Karena kalau yang di Uluwatu kan tentang Ramasita, kalau ini tentang Garuda Wisnu Kencana. Jadi bagaimana asal muasalnya Garuda lahir sampai akhirnya Garuda mencari Tirta Amerta, perjalanannya mencari Tirta Amerta untuk menyelamatkan sang ibu sampai akhirnya diminta untuk menjadi wahana oleh Dewa Wisnu. Dan Garuda pun bersedia untuk menjadi wahana dari Dewa Wisnu sendiri. Wahai anak sang Garuda, apakah maksud dan tujuanmu datang ke Swargaru? Kamu porak-porandakan Yamaloka membuat geger para dewata. Tujuan hamba tiada lain mencari kebenaran Tirta Amerta untuk menyelamatkan Dia Winata, ibu hamba dari terbelenggu beribu para naga. Ia yang sama. Akhirnya, sang Garuda dapat membebaskan Dia Winata dari terbelenggu beribu para naga. Dalam konteks cerita, sang naga yang melambangkan keangkara murka yang menyeliputi Dia Winata. Sang Garuda harus merelakan dirinya menjadi tunggangan dan wahana Bathara Wisnu demi menyelamatkan Dia Winata yang melambangkan bumi pertiwi. Bathara Wisnu dalam manifestasinya yang berfungsi sebagai dewa pemelihara. Sang Garuda yang melambangkan kekuatan, keadilan, dan juga menjadi lambang negara Indonesia yang memegang erat slogan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Bathara Wisnu menyatu dengan sang Garuda yang akan memerangi keangkara murkaan yang berada di muka bumi agar terciptanya kehidupan yang tentram, damai, abadi, adiluhur menuju Moksartem Jagadika yang jauh iti Dwarmi.
demikianlah perjalanan kami hari ini di GWK. Terima kasih.